Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahjatul Lutfi Anwar dengan NIM F1B022038 kelas A Prodi Teknik Elektro. Kali ini kita akan membahas tentang bahan konduktor. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, pengertian bahan konduktor; yang kedua, sifat-sifat bahan konduktor; yang ketiga, jenis-jenis bahan konduktor; yang keempat, cara kerja konduktor; dan yang kelima, kegunaan praktis konduktor. Pengertian konduktor. Konduktor atau penghantar listrik adalah suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Konduktor memiliki inti atom dengan elektron yang terikat secara lemah dan dapat bergerak secara bebas. Proses penghantaran listrik terjadi ketika material yang bermuatan positif dihubungkan dengan penghantar listrik. Interaksi yang timbul ialah perpindahan elektron dari penghantar listrik ke material yang bermuatan positif. Medan listrik pada penghantar bernilai 0 selama tidak teraliri listrik. Sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama, memiliki daya hantar listrik. Daya hantar listrik didapat dari banyaknya elektron-elektron bebas yang terkandung dalam bahan konduktor. Meskipun sebagian besar elektron yang dimiliki konduktor terikat kuat pada inti atomnya, ada sebagian kecil yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom lainnya. Yang kedua, daya hantar panas yang tinggi. Konduktor memiliki sifat daya hantar panas yang tinggi. Setiap bahan yang memiliki daya hantar panas yang tinggi bisa dikategorikan sebagai konduktor. Bahan-bahan logam sebagian besar memiliki daya hantar panas tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai konduktor. Yang ketiga, tegangan tarik yang sangat kuat. Konduktor adalah bahan yang memiliki tegangan tarik yang kuat agar penyaluran daya menjadi optimal. Tegangan tarik sendiri dipengaruhi oleh aliran suhu. Semakin kuat suatu bahan mengatasi pengaruh suhu dan aliran arus. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bahan konduktor. Berikut adalah beberapa jenis dari konduktor antara lain: yang pertama, aluminium; yang kedua, tembaga; yang ketiga, seng; dan yang keempat adalah timah. Cara kerja konduktor. Yang pertama adalah ketika sebuah benda konduktor mendapatkan tegangan atau panas, maka elektron yang terdapat di dalamnya akan membantu muatan tersebut untuk menyebar ke seluruh permukaan benda. Selanjutnya, ketika benda bermuatan itu bertemu dengan objek lain, maka benda tersebut akan mentransfer muatan yang dimiliki pada objek yang bersinggungan dengannya. Yang ketiga, jika objek yang bertemu dengan konduktor bermuatan merupakan benda yang sama, bersifat sebagai penghantar, maka muatan tersebut akan dengan mudah merambat dan berpindah. Yang keempat, kekuatan konduktivitas dari suatu benda sendiri umumnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya seperti ukuran bahan dan juga suhu yang dimiliki. Yang kelima, kemudian peningkatan suhu juga akan membawa pengaruh terhadap atom dan juga elektron yang dimiliki oleh suatu benda. Dan yang terakhir, jika suhu meningkat, maka atom dan elektron juga akan mendapatkan energi, kemudian membuat benda tersebut berubah menjadi penghantar panas yang baik. Materi yang terakhir adalah kegunaan konduktor. Kegunaan konduktor antara lain adalah: yang pertama, sebagai penangkal petir. Penangkal petir digunakan untuk mengalihkan arah sambaran petir menuju ke bagian luar dari bagian bangunan sehingga tidak merusak peralatan listrik di dalam bangunan. Penangkal petir terdiri dari dua batang penghantar dengan salah satu ujung batang terbentuk lancip berbentuk runcing. Bahan penyusun dari penangkal petir merupakan penghantar listrik. Dan yang kedua adalah kapasitor elektrostatik. Dalam bidang elektrostatik, penghantar listrik digunakan sebagai kapasitor yang menyimpan muatan listrik. Penyimpanan muatan listrik dilakukan dengan memberikan sebuah potensial listrik seperti baterai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.